Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits: fa inna asdaqal hadits kitabullah
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momen yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah merupakan bekal yang terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyiapkan bekal. Sebagaimana seseorang yang ingin melakukan perjalanan jauh, pastilah dia menyiapkan bekal yang terbaik, menyiapkan pendanaan, menyiapkan pakaian dan lain sebagainya, sehingga di dalam perjalanannya menjadi perjalanan yang lancar. Apalagi dengan kehidupan dunia yang kita merupakan musafir yang hanya singgah di dunia, maka bekal yang terbaik yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah bekal ketakwaan. Dengan makna bagaimana kita melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam momen yang bahagia ini, hari Jumat bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, kita dan keluarga kita dan masyarakat kita berbahagia karena setelah bulan Ramadan 1 bulan penuh melaksanakan puasa, melaksanakan qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ada satu catatan, bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya. Di dalam riwayat Imam Abu Daud, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan makna ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melakukan amal kebaikan, mempersembahkan suatu amal, kemudian hati mereka takut. Aisyah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahum qaumun yashrabuna al-khamra aw yasriqun?" Wahai Rasulullah, apakah seorang yang beramal kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka orang yang minum khamr atau mereka orang yang mencuri? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya binta Siddiq." Tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. "Walakinnahum qaumun yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun." Mereka yang hatinya takut kepada Allah adalah orang yang melaksanakan amalan salat,
mereka puasa, mereka bersedekah. Tetapi mereka takut amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman generasi sahabat, beliau mengungkapkan, jikalau ada satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau aku tahu ada satu amalan dariku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Inilah generasi yang terbaik, generasi yang beramal salih, tetapi juga memiliki harapan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Aziz bin Abi Rawat, beliau mengungkapkan, generasi dahulu mereka semangat dalam amal-amal kebaikan, tetapi ketika mereka sudah beramal, mereka takut amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakutan yang terbesar. Bukan takut tidak bisa beramal, tetapi takut amal-amal yang sudah dilakukan kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati. Untuk apa? Untuk bagaimana Allah mengetahui siapa dari hamba-hambanya yang paling baik amalnya. Di ayat ini disampaikan ahsanu amalan, bukan aktsaru amalan. Siapa yang lebih baik amalnya, bukan siapa yang lebih banyak amalnya. Karena banyak amal belum tentu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi patokan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang berkualitas. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua syarat. Yang pertama, bagaimana amal itu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di momen yang berbahagia ini, kita tentu bahagia karena telah melewati bulan Ramadan, melewati puasa yang begitu berat, qiyamul lail, membaca Al-Quran dan amal-amal yang lain. Tetapi yang lebih kita takutkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dapat menerima amal-amal kita. Para generasi terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melewati bulan Ramadan. Berdoa selama 6 bulan, berharap amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah amal-amal kami selama bulan Ramadan, puasa kami, qiyam kami, membaca Al-Quran dan lain sebagainya amal-amalan kami. Selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah generasi yang terbaik. Bagaimana kita bisa mencontoh mereka. Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah merupakan suatu amal kebaikan yang luar biasa, merupakan kemuliaan membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang beliau harapkan, padahal beliau Khalilullah, kekasih Allah, tetapi apa yang beliau harapkan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Ini doa dari hamba yang terbaik, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan kita, hamba-hamba yang terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, semoga Allah menerima amal-amal kita.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda bagaimana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan adalah ketika di luar bulan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Bukan ketika di bulan Ramadan rajin untuk ke masjid, rajin membaca Al-Quran, rajin qiyamul lail, tetapi ketika keluar bulan Ramadan semuanya dilupakan. Lulus bulan Ramadan semuanya hilang. Bukan ini ciri amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terus melakukan kebaikan, istiqomah di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dan untuk yang terakhir, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk melaksanakan di bulan Syawal ini sunnah di bulan Syawal, yakni puasa 6 hari yang pahalanya seperti pahala 1 tahun penuh. Siapa dari kita yang mampu puasa setahun penuh, inilah dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa hanya 6 hari tetapi diganjar sebagaimana puasa 1 tahun. Siapa dari kita yang mampu terus-menerus berpuasa, tapi inilah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita lemah, tahu kita kurang, tahu kita tidak akan mampu untuk puasa setahun penuh, tapi Allah berikan keringanan dengan puasa 6 hari sebagaimana kita berpuasa selama 1 tahun. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga di momen salat Jumat ini kita diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah ini kita dimudahkan dalam amal, dimudahkan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.